أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده فقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أما بعد. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan mulazamah kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ini maju ke depan saja. Nah, maju supaya cukup. Ya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkhatamkan satu kitab lagi, yaitu kitab Al-Lubab min Kitabil Adab. Terakhir sampai halaman berapa Ustaz Qalbun kemarin? Sampai halaman 86. Poin ke berapa? Sekarang poin ke-8. Sekarang poin ke-8. Poin ke-7 sudah ya. Baik, kita masuk ke poin ke-8, yaitu adabud doa, adab berdoa. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ya yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari 4 hal. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kemungkinan yang pertama, doa kita akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi hambanya. Ketika si Syafi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya tolong ya berikan kepadaku jodoh wanita yang solihah, kan ya. Nah, ternyata kemudian apa? Ya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ditunda dulu. Ini berarti anak ini belum mampu untuk mengemban amanah yang ada. Sehingga Allah Maha tahu, maka kemudian apa? Doanya ditunda sampai pada waktu yang tepat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, namun akan menjadi simpanan di akhirat nanti. Nah, kenapa? Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga kondisi hambanya, sehingga kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lah itu akan menjadi simpanan bagi kita di akhirat kelak. Nah, dari ke doa yang pertama, kedua dan ketiga, yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang ketiga ini. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ya lebih senang kalau doanya kemudian apa menjadi simpanan nanti di akhirat kelak. Dan Ali bin Abi Thalib senang ya kalau doanya langsung diijabahi, itu senang. Ya, kemudian apa? Beliau senang kalau doanya ditunda dulu kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Namun Ali bin Abi Thalib lebih senang kalau kemudian apa? Doanya menjadi simpanan di akhirat nanti. Nah, maka kemudian apa? Ya, jangan kita kemudian berputus asa. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun kok nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, kalau seperti itu kita tidak berdoa saja. Nah, ini tidak boleh. Nanti akan kita bahas adabnya ya tentang hal ini. Kemudian kemungkinan yang keempat, ya,
doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikabulkan ya ketika itu, tidak ditunda dan juga tidak menjadi simpanan di langit. Ketika kemudian kita salah dalam berdoa, ya kita tidak menggunakan adab-adab ketika berdoa. Sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, "Tsumma dzakara rajula as'asa yutilu safar." Ya, kemudian baginda Nabi SAW menyebutkan sebuah kisah seorang laki-laki yutilu safar yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. As'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian laki-laki ini di dalam hadis tersebut disebutkan ya melakukan safar, rambutnya kumel kusut ya, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kemudian laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, kata Nabi. Yang dimakan oleh laki-laki ini adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminum adalah minuman yang haram. Kemudian wa ulbisa bil haram, kemudian yang ia pakai adalah barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia dikenyangkan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang seperti ini ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan dikabulkan, doanya tidak akan ditunda oleh Allah, dan doanya tidak akan disimpan pada hari kiamat kelak. Nah, itu maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang keempat ini. Ya. Nah, kira-kira Faiz itu kalau suruh milih 1, 2, 3, milih yang mana, Is? Yang satu kan gitu ya. Kita semuanya pasti milih yang satu kan gitu. Yang satu supaya cepet-cepet kan gitu ya. Lah ini nanti juga akan ada adabnya. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ya, adab berdoa yang ke-8 adalah at-tawassul ilallahi bil a'mali sholihati 'inda du'a'i min asbab ijabatihi. Ya. Adab yang ke-8 ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tawassul ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh ketika berdoa, maka itu akan menjadi sebab dikabulkannya doa. Jadi apa isi tawassul itu? Tawassul itu kita meminta wasilah ya supaya urusannya enak. Seperti Ustadz Kolbun ini direktur pondok pesantren Darul Mutakin kan gitu ya. Maka kemudian saya punya saudara ya ingin tak masukkan ke pondok beliau, maka kemudian ya saya kenal sama adiknya Ustadz Kolbun Salim misalnya. Saya bilang sama adiknya Ustadz Kolbun, tolong ya nanti sampaikan ke mamasmu itu ya, saya punya saudara mau tak masukkan ke pondok, tolong dilancarkan tuh urusannya kan ya. Nah ini namanya tawassul ya. Kalau tempat kita ini orang dalam lah gitu ya, urusan beres kalau ada orang dalam tuh kan gitu ya. Nah itu ya, kita mau jadi apa saja kalau ada orang dalam beres, mudah urusannya. Nah itu tawassul. Jadi tawassul ini ikhwanu fiddin rahimakumullah, ada tawassul yang diperbolehkan, ada tawassul yang kemudian tidak diperbolehkan, dan juga ada tawassul yang diperselisihkan apakah boleh atau tidak. Ya, yang pertama adalah tawassul yang kemudian diperbolehkan. Ya, tawassul yang diperbolehkan adalah ketika kita minta doa ya kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, contoh ada Pak Kiai gitu ya. Itu waktu kemarin kita pergi ke Depok itu ketemu sama Ustadz Ustadz Zulkifli akhir zaman. Nah kemudian ada beberapa orang, 2 orang masuk gitu ya. Wah Abuya gitu ya, Buya gitu ya. Kemudian datang di situ, ya 1 orang kemudian dipegang tangan beliau yang minta didoakan agar bisnisnya dilancarkan gitu ya. Wah itu sudah minta doa, didoakan untuk amin 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 gitu ya. Kemudian yang kedua ya masuk itu minta doa, sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak, maka kemudian didoakan. Nah, ini namanya kan bertawassul ya, namanya bertawassul. Saya datang ke situ minta doa juga ya supaya kemudian pondok kita dilancarkan kan ya. Sama-sama minta nasihat apa Ustadz ya untuk kemudian ya kami dalam membina pondok ini ya, kemudian nasihat beliau ya, maka ya niatkan ya membina pondok pesantren untuk mengkader umat ya, bukan kemudian untuk mencari uang. Nah itu kalaupun ada mudir di sini kan gitu ya. Ya kalau kemudian niat kita hanya untuk sekedar mencari uang,
nanti kemudian apa sudah datang santri keluar masuk ya, akan tapi kemudian apa ya pondok pesantren antum tidak memiliki ruh ya, akan tetapi kalau kemudian apa kita niatkan ya untuk kemudian apa bagaimana membina umat dengan baik ya, maka kemudian apa itu menjadi ladang jihad yang sangat luar biasa. Nah, itu nasihat dari beliau. Jadi apa tawasul itu boleh kalau kemudian apa kita bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, kita minta doa kan gitu ya. Sebenarnya kan kita doa sendiri bisa ini Ustaz Abdul Razak. Tapi kemudian ada Pak Kiai kan, Pak Kiai tolong doakan, ini kan kita bertawasul ya, maka bertawasul kepada orang yang masih hidup ya dan itu soleh mampu ya, maka hal ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tawasul yang diperselisihkan ya, tawasul yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha yaitu tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia ya, seperti kemudian bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, bertawasul kepada para wali ya, datang ke kuburannya kemudian apa ya minta ya, wahai wali gitu ya, sampaikan doaku ya, bertawasul ya, datang ke makam Nabi yaitu ya, kemudian apa berdoa di situ, bertawasul ya, supaya kemudian doanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pendapat yang pertama tidak boleh tawasul seperti itu. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia ini orang. Ya, kemudian pendapat yang kedua ya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu juga mendengar kan ya. Ya, mendengar doa perkataan orang yang masih hidup. Maka kalau kita kemudian masuk ke kuburan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar ya. Minal mu'minin wal mu'minat. Semoga kesejahteraan terlimpah untukmu wahai ya penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Loh, kenapa kok kemudian Rasul itu kemudian apa memerintahkan kemudian untuk mengucapkan salam padahal mereka sudah meninggal dunia kan gitu ya? Maka ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu ya mendengar ya suara orang yang datang di situ dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pendapat yang kedua ini diperbolehkan. Maka kalau kita melihat saudara-saudara kita datang ziarah ke makam Wali Songo misalnya, ya datang ke makam, kalau di Tarim itu ada makamnya Nabi Hud dan lain sebagainya, ya kemudian mereka berdoa di situ, bertawasul di situ. Nah, ini menurut pendapat yang kedua, tawasulnya akan sampai dan seperti ini diperbolehkan. Ya, namun apa? Ya pendapat yang pertama hukumnya haram, tidak boleh ini ya. Ya, perselisihannya di sini. Kemudian ya yang ketiga, tawasul yang diharamkan secara mutlak yaitu bertawasul dengan benda-benda mati ya. Bertawasul dengan batu, dengan pohon yang kemudian diyakini bahwasanya ini pohon ini bisa ya mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram. Di antara tawasul yang diperbolehkan adalah bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama diperbolehkan. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya amal soleh apa kan gitu ya? Pernah misalnya kita ya memberi duit Shopee misalnya 10.000 kan gitu ya. Kemudian setelah itu kita berdoa, ya Allah, ya kemarin saya sudah ngasih duit sama si Shopee ya Allah, infak 10.000 ikhlas karenamu. Ya saya mau berdoa ya Allah lancarkan rezekiku, mudah-mudahan mendapatkan untung 1 juta ya Allah kan gitu ya. Nah, itu kan bertawasul dengan amal soleh dan ini diperbolehkan ya. Kama dalla ala dzalika qissatu salasatil ladina intabaqat alaihimus sakhratu fil ghar. Nah, ini dalilnya apa? Ya, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, ini kisah Israiliyat sebelum Nabi SAW hadir itu. Namun Rasul kemudian mengisahkan ada 3 orang ya teman akrab yang melakukan safar ya, kemudian karena hujan masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dan menutupi muka gua tersebut, sehingga kemudian mereka tidak bisa keluar. Celaka ini, sudah tidak bisa keluar kita. Maka kemudian ya mereka bingung ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari gua tersebut namun tidak bisa. Maka kemudian salah satu seorang dari mereka mengatakan, coba ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan bertawasul dengan amalan yang paling baik yang pernah kita lakukan. Nah, maka kemudian orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya ya beliau memiliki seorang ibu. Ya,
Di mana apa? Kalau pulang kerja itu ya ibunya dibuatkan susu terlebih dahulu, kemudian diminumkan kepada ibunya, setelah itu ibunya tidur. Ini kebiasaan dia yang beliau lakukan, khidmat kepada ibunya ini. Suatu hari dia pulang kerja, ibunya sudah tidur, dibuatkan susu itu, kemudian anaknya masuk ke dalam rumahnya nangis merengek-rengek. Pak, minta susunya, nggak dikasihkan kepada anaknya, nunggu sampai kemudian apa? Ibunya bangun sampai pagi hari. Dia membawa susu itu sampai kemudian ibunya bangun dan diminumkan kepada ibunya. Maka kemudian apa? Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan birrul walidain ini untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Ya kalau ini adalah amal kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka kemudian bergeser itu batunya. Wah, mau keluar belum cukup, gitu ya. Kemudian bilang lagi, sudah kau, ya apa amal terbaikmu? Maka kemudian apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang pemuda ini pernah senang, naksir, ya sama putri anak pamannya, ya sama putri pamannya. Jadi apa? Ya ibnu ammi itu putri paman, gitu ya. Itu boleh dinikahi. Ya, karena putri paman cantik, dia senang. Nah kemudian apa? Dia mengajak berzina. Ya diajak berzina saking senengnya. Kemudian sama perempuan ini, ya sudah kau cari duit dulu yang banyak. Kalau sudah dapat uang banyak, kamu silahkan datang kepadaku. Dia mencari uang yang banyak. Ya ketika sudah dapat, bekerja keras. Ya kemudian setelah itu mendatangi wanita tersebut. Ketika mau melakukan perzinahan tersebut, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian apa? Dia takut dan ditinggalkan seluruh hartanya diberikan kepada wanita tersebut. Sudah ini ambil semua hartanya, ya kemudian kamu tidak sah apa-apakan, pergi. Ia tinggalkan wanita tersebut. Padahal sudah bekerja ya berhari-hari. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau ini merupakan amal kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka itu pintu gua. Wah, sudah agak lebar, mau keluar ternyata belum cukup juga. Maka kemudian apa? Tinggal ya orang yang ketiga bingung itu. Kau punya amal soleh apa? Amal soleh apa? Nggak ada katanya gitu. Cari itu amal solehnya itu. Ya tinggal kamu satu-satunya harapan kita supaya kemudian apa? Kita tidak mati di dalam gua ini. Kemudian dia mengingat-ingat dan pernah dia melakukan suatu amal soleh. Ya bahwasanya kemudian apa? Dia pernah memperkerjakan ya seorang ya, pengembala. Ya kemudian setelah itu apa? Ya pengembala tersebut mau dikasih upah ya kambing ya. Namun pengembala tersebut sudah pergi. Maka kemudian apa? Kambing tersebut digembala oleh orang tersebut. Sehingga kemudian apa? Kambing ya apa namanya? Ya tukang angonnya itu tadi setelah digembala itu beranak pinak banyak. Setelah itu apa? Ya tukang angonnya ini datang, tukang pengembalanya datang ya mau minta upahnya. Mana upah saya dulu kan gitu ya. Maka kemudian apa? Orang tersebut mengatakan, ya upah kamu ya ini semua kambing-kambing ini yang banyak ini kan gitu ya. Loh kenapa kok banyak? Ya sungguhnya ya ketika engkau pergi saya cuma punya upahmu ini yang belum saya kasih ke antum itu. Ya kemudian kita jaga dan sudah menjadi banyak ini dan ini adalah milikmu. Diambil semua itu sama ya tukang apa angon itu tanpa disisakan sedikit pun kan gitu ya. Nah maka kemudian apa? Ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak protes juga dia, sudah karena memang haknya. Ya Allah, kalau ini merupakan suatu kebaikan, maka bukakanlah pintu gua itu, maka kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari kisah ini para ulama itu ya mereka berpendapat hendaknya seorang hamba itu memiliki satu amalan yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan untuk bertawassul ketika kemudian apa? Dia menghadapi suatu masa yang sulit. Kapan itu masa yang sulit? Yaitu ketika terjadi sakaratul maut. Itu masa yang tidak akan ada orang yang bisa menolong. Walaupun dokter yang kemudian apa canggih spesialis dan lain sebagainya, ketika sakaratul maut itu tiba tidak ada yang menolong kita. Dan para ulama mengatakan apa? Hendaknya seorang mukmin dia memiliki satu amalan yang kemudian apa tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Dan ketika kemudian apa sakaratul maut itu tiba, ya ketika itu dia menghadapi kesusahan yang sangat luar biasa, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawassul dengan amal solehnya itu. Ya, maka mulai hari ini mari kita pikirkan itu amal soleh apa kira-kira yang kemudian apa kita lakukan. Ya, Pak Yasir misalnya, ya kalau pagi subuh infak ya, bawa duit 1.000 rupiah ya, dimasukkan ke masjid.
Ya, tidak ada orang yang tahu. Ya, kemudian apa? Ya, ini nanti digunakan untuk bertawasul ketika kemudian apa? Kita menghadapi masa yang sulit. Ya, jadi ini apa? Adab yang kedelapan yaitu bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Boleh ya, bertawasul dengan amal soleh kita. Yang kesembilan, ikhwan fillah rahimakumullah, ightinam awqati wa mawatinil ijabah. Memanfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, itu yang kesembilan ketika kita berdoa, ya, memanfaatkan waktu-waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Mislu doa fi thuluthil akhir minal lail. Ya, seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang akhir. Nah, itu dalilnya jelas bahwasanya yang zidu Rabbuna tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir fi sama'id dunia, di langit dunia, langit yang bisa kita lihat itu. Dan Allah mengatakan, barang siapa memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya, barang siapa meminta kepadaku fa'u'tiyahu, aku akan memberinya, ya. Barang siapa berdoa kepadaku fa'astajibalahu, aku pasti mengabulkannya. Ini coba luar biasa sekali, ya. Doa di sepertiga malam terakhir, ya, mepet-mepet waktu subuh. Hari ini kalau kita subuh jam 4:47 kan, ya, jam 4:47, kita jam 4 itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, waktu tersebut adalah waktu yang paling enak untuk belajar. Ini anak-anak tabdis 3, ya, si Ahmad itu sama konco-konconya itu, ya. Ya, ketika belajar, Masya Allah, jam 4 itu sudah sholat tahajud, dia membuat halakoh, kita belajar bahasa Arab di situ. Ya. Kemarin Ustaz Faizul lupa menyampaikan, ya, anak-anak sudah membuat halakoh. Ustaz Faizul, saya tanya sama Hisham itu, Sam, gimana kemarin dah halakoh? Buat halakoh Ustaz. Ya, Ustaz tidak datang, saya di Pringsewu ini. Ustaz Faizul mungkin lupa menyampaikan kepada anak-anak itu. Belum disampaikan ya Ustaz Faizul, lupa dong. Oh belum kan gitu, ya. Sehingga kemudian terus ngapain Sam? Ya sudah, kita buat halakoh tidur bersama kan gitu, ya. Ya, itu. Maka untuk tidur juga enak, untuk belajar juga enak. Waktu sebelum subuh. Nah, maka kemudian apa? Itu waktu yang mustajab untuk berdoa di sepertiga malam terakhir. Au bainal adzan wal iqamah. Ya, kemudian waktu yang mustajab lagi untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Nah, setelah adzan kemudian sebelum iqamat datang, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya biasa menggunakan, ya, di antara wirid yang dibaca oleh beliau ketika, ya, adzan dan iqamah pada sholat subuh. Nah, itu Imam Syafi'i, beliau membaca, banyak baca doa ini, ya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ini wirid yang dibaca oleh Imam Syafi'i itu, ya. Kalau kemudian apa, beliau sholat subuh, ya, kemudian mendengar adzan, nunggu iqamah datang, ya, maka kemudian apa, ini bacaan yang diperbanyak oleh beliau. Ya hayyu ya qayyum, ya, wahai zat yang maha hidup dan maha kekal, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu, ya, itu namanya istighatsah. Apa? Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusan-urusan hidupku ini, tata seluruh, ya, urusan hidupku ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau biarkan aku untuk mengurus seluruh urusan hidupku ini walaupun sekejap mata. Ini doa yang kemudian dibaca santri-santri itu, ya, kita baca doa ini banyak-banyak, ya. Kalau saya tambah, saya doa, ya, ini supaya kemudian dicontoh, bukan untuk riya, ya. Saya ubah-ubah sendiri itu, Ustaz Walbun katanya, ya, apa namanya, versinya saya ubah sendiri. Yang pertama pakai seperti ini yang diriwayatkan oleh Nabi ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfatain. Wahai zat yang maha hidup, yang maha kekal, ya,
perbaikilah segala urusan hidupku ini. Ya, kita itu kan hidup itu punya perkara banyak itu. Ya, problematikanya Ustaz Abdur kan itu. Ya, apalagi kalau istrinya 2 itu mungkin nambah lagi Ustaz Abdur kan gitu ya. Ya, ujiannya lebih banyak itu. Dan kita itu tidak mampu menata hidup kita sendiri itu. Ya, maka kemudian apa? Ini wiridnya Imam Syafi'i ini, dan ini wirid yang juga biasa dibaca oleh Nabi. Kita itu tidak mampu ngurusin diri kita sendiri, kita tidak mampu. Apalagi ngurusin orang itu tidak mungkin mampu. Maka kita baca doa ini. Aslih li sya'ni kullahu. Ya, perbaiki seluruh urusan-urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kau biarkan kami untuk mengurus ya keperluan kami, urusan kami walaupun sekejap mata. Artinya kita yang tidak mampu menyelesaikan problematika yang ada walaupun sekejap mata tanpa pertolongan Allah. Nah, itu dibaca banyak-banyak. Nah, kalau kemudian yang kedua, saya udah ubah lagi nih. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni zaujati. Kemudian apa? Wa walidati wa walidi wa usrati wala takilna ila nafsina tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, ya perbaikilah segala urusan-urusan istriku, wa binti dan putriku, wa walidati dan ibuku, wa walidi dan bapakku, wa usrati dan keluargaku, wala takilna ila nafsina tarfata ainin. Dan jangan engkau biarkan kami ini untuk mengurus urusan kami walaupun sekejap mata. Kemudian yang ketiga saya doa gini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni ma'hadi wa asatidati wa tulabi wa la takilna ila nafsina tarfata ainin. Wahai zat yang maha hidup, yang maha kekal, ya, tolonglah urusan-urusan pondok kami, para asatid kami, para santri-santri kami, dan janganlah kemudian apa? Ya, engkau bebankan hal tersebut kepada kami walaupun sekejap mata. Nah, ini mungkin nanti Ustaz Faizun dibuat ini zikirnya ini. Ya, kalau kita pergi ke Janatun Naim di sana, nah, itu ada imam yang sholat di situ, itu mendoakan untuk pondoknya, mendoakan untuk ustadz-ustadznya, yang mendoakan kemudian apa untuk yang memberikan donatur di pondok tersebut, yang mendoakan seluruh pondoknya itu, masya Allah sampai panjang itu. Ya, itu ustadz dari Aceh, lulusan Kairo. Ya, jadi ketika di situ, dan itu setiap habis sholat itu didoakan seperti itu. Nah, kita pingin belajar, kita sukses, kita pingin cita-cita kita terkabulkan, namun kadang-kadang kita males berdoa. Sudah kita doakan saja, ya, Ahmad masih mecahkan kaca itu di pondok kan gitu ya. Keran itu masih pada rusak kan gitu ya. Nah, itu. Nah, apalagi kalau nggak didoakan itu mat kan gitu ya. Ya, coba kalau Ahmad juga ikut berdoa itu insya Allah ya. Ya, semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apalagi seorang penghafal Quran, terlebih-lebih lagi tuh. Ya, seorang penuntut ilmu harus banyak-banyak membaca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala bantu seluruh urusan-urusan kita. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian wa inda iltiqa'is safaini fil jihad fi sabilillah wa nahwu dzalik. Nah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu ketika kemudian apa mau terjadi pertempuran di medan perang. Nah, itu. Jadi apa? Ini mau bertempur, ini saf kaum muslimin. Nah, ini saf musuh itu ya. Nah, ketika sudah mau terjadi pertempuran, ketika itu berdoa mustajab doanya. Nah, kenapa kok kemudian apa kaum muslimin kalau kita melihat sejarah dalam pertempuran-pertempuran yang ada mengalami kemenangan, yaitu mereka berdoa itu. Ya, ketika sudah apa berhadapan dengan musuh, ya ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang ke-10, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ijtinabul al-i'tida'i fid du'a'i, menjauhi melampaui batas dalam berdoa. Ya, jadi apa? Tidak melampaui batas dalam berdoa. Nah, ini kita baca. Liqaulihi azza wa jalla, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan
Berdoalah kepada Rabbmu itu tadarruan dengan rendah hati wa khufyatan dengan suara yang lembut, gitu ya. Jadi ketika berdoa itu dengan rendah hati dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Apa contohnya berdoa melampaui batas? Ini di sini disebutkan, ada hadisnya. Walamma ja'a an Abdillah ibnu Mughaffal, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mughaffal, annahu sami'a ibnahu yaqul, ya. Abdullah ibnu Mughaffal ini sahabat. Ya, berarti ini perkataan Abdullah ibnu Mughaffal, perkataan sahabat, itu namanya hadis apa? Siapa yang belajar usul hadis ini? Ya, hadis apa? Disandarkan kepada sahabat. Hadis apa Jangan geleng-geleng antum. Hah? Marfu, mauquf atau maktub? Mauquf, ini hadis mauquf. Ya, maka jangan lupa. Oh, ini perkataan sahabat, lu berarti bukan hadis dong. Kan hadis perkataan Nabi kan ya. Oh, ini hadis, namanya hadis mauquf. Kata Imam Al-Baiquni, wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Ya, wa ma adaftahu ila ashabi min, apa yang engkau sandarkan dari kalangan perkataan sahabat, gitu ya, baik perkataan maupun perbuatan, fa huwa mauqufun zukin, itu disebut dengan hadis mauquf. Nah, ini berarti apa? Hadisnya mauquf. Abdullah ibnu Mughaffal ini mendengar ya putranya mengatakan, berdoa, ini putranya, ya putra dari Abdullah ibnu Mughaffal ini berdoa, Allahumma, ya Allah, inni as'alukal qasral abyadi, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu istana besar putih, gitu ya. Istana besar putih, an yaminil jannah, yang letaknya istana besar putih itu ya Allah berada di sisi kanan surga, idza dakhaltuha, kalau aku memasukinya kelak. Apa doanya itu? Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok ya kalau saya di surga, saya mendapatkan istana besar berwarna putih yang letaknya di sebelah kanan surga ya Allah, kan gitu. Nah, ini kan doa tapi kan kemudian ngenyang karo Gusti Allah, ngatur-ngatur gitu ya. Nanti kalau di surga ya Allah, saya masuk surga itu saya dibuatkan istana yang warnanya putih di sebelah kanan surga itu ya. Ini namanya apa? Mu'tadin ini ya. Sudah minta itu ya, kemudian apa? Ya, ngatur-ngatur kan itu ya. Ya, seperti kemudian apa si Safi ngomong sama saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, sedekah sama saya Ustaz, nggak usah banyak-banyak, 150.000 aja Ustaz, duitnya yang bagus-bagus, yang baru-baru kan gitu ya. Nah ini kurang ajar namanya ini kan gitu. Ini namanya innallaha la yuhibbul mu'tadin, ini seperti itu ya. Lah kalau kemudian minta aja gitu, oh, minta ngarani lagi ya, duit ya sedekah 150.000, duitnya yang 10 ribuan gitu, yang anyar-anyar semua gitu. Nah ini maka kemudian apa? Nah ini mu'tadin ini. Maka kemudian apa? Faqala ayabaniya gitu ya, atau ya bunayya gitu. Wahai anakku, salillah al jannah. Kalau kamu doa sama Allah Subhanahu wa taala, sudah doa supaya minta surga aja ya. Wa ta'awad bihi minan nar, kemudian berlindung dari api neraka. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wa du'ai. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umat ini orang-orang yang kemudian apa? Melampaui batas dalam taharah, dalam bersuci dan juga dalam berdoa. Wah, bersuci entek-entek kayak banyu gitu. Nah, hari ini keran-keran itu ada yang disabdakan oleh Rasul, betul ini Ustaz Qalbi. Rasulullah kalau berwudu menggunakan satu mud, ini seperti ini. Satu mud. Itu wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam satu mud. Kalau mandi menggunakan arba'atu amdad, 4 mud. Jadi apa, Rasulullah kalau mandi junub itu dengan 4 gelas air ini. Itu Rasulullah. Ya. Kita sama Rasulullah masih gedean mana? Pak Yasir. Orang Arab Rasulullah tinggi-tinggi. Kalau wudu ini zaman 1 mud segini Pak Yasir. Kalau mandi junub dengan arba'atu amdad 4 ini, kita ini sudah kecil orangnya kan ya. Habis itu ngentek ke 1 drum dihabiskan semua kan itu. Habis air itu semua ya. Sampai kemudian apa? Ya airnya habis.
Nah ini. Kemudian wadu'a, dan ketika berdoa itu berlebih-lebihan. Nah itu tadi. Ya. Maka kalau ada orang berdoa, si Nawaf berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya Allah, ya berikan aku ya Allah jodoh yang solihah ya Allah, yang kaya raya, yang tinggi, yang putih, anak tunggal kaya raya ya Allah, nanti kalau bapaknya meninggal dunia saya dapat warisan banyak ya Allah. Nah ini maka doa yang seperti ini termasuk mu'tadin, gitu ya. Ya doa saja supaya dapat orang yang solihah, itu sudah cukup itu. Nawaf ya kan, gitu. Nggak usah kemudian menjelaskan terperinci kan gitu ya. Nah itu siapa lu gitu ya, ngatur saya kan gitu ya, sudah minta nawar pula kan gitu ya, ya sudah dikasih seikhlasnya saja kan gitu ya. Nah, nawaf dikabulkan, dapat yang solehah betul kan gitu ya, tapi ketika nyengir ompong 3 misalnya kan gitu ya, sudah itu jatahnya itu kok kan gitu ya, Allah yang ngasih kan gitu ya. Kemudian yang ke-11 ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang terakhir ya, adamu du'a bi ismin wa qati'atir rahimin wa ta'jilil ijabah. Tidak boleh berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau memutus tali silaturahmi atau tergesa-gesa agar doanya cepat dikabulkan. Min mawani'il ijabati du'ai ad-du'a bi ismin wa ta'jili fil ijabati. Ya, di antara penghalang-penghalang doa tidak dikabulkan itu doa untuk kemaksiatan. Ya, misalnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku menjadi orang kaya, nanti saya akan menikahi 100 wanita kan gitu ya. Nah ini maka kan doa-doa untuk kemaksiatan. Ya, maka itu tidak boleh. Maka kemudian ini tidak akan terkabul. Ya Allah, ya mudah-mudahan Ustadz Qalbun Salim segera bangkrut gitu kan ya. Ini apa? Doa untuk dosa kan gitu ya. Doa untuk dosa, ya doa jelek kepada orang gitu ya, kepada saudara kita dan lain sebagainya, maka itu ya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia terdalimi. Ini hati-hati. Kecuali dia terdalimi. Maka kalau orang terdalimi dia mau berdoa apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia orang kafir. Ya. Ada si Nawaf datang ya, ada orang di tengah jalan ini sudah dia musyrik ya. Tempiling kepalanya tahu-tahu kan gitu, spread kan gitu ya, sampai kemudian jatuh. Kemudian dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan Nawaf ya Allah tidak gemuk seperti itu, segera kurus kan gitu ya. Nah ini maka kemudian walaupun doanya jelek itu dikabulkan. Ya, maka hati-hati dengan dakwatul madlum. Baik ikhwanu fiddin rahimakumullah, ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu li 'abdin malam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahimin. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ini perhatikan. Jadi apa? Kata Nabi SAW, doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Dia tidak berdoa kepada perbuatan dosa atau memutus tali silaturahmi, atau kemudian dia tergesa-gesa agar doanya cepat dikabulkan. Qila ya Rasulullah wa mal istijal. Para sahabat bertanya, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasul? Maka kemudian yaqulu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya orang tersebut berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam yustajab li. Nah ini tergesa-gesa dalam berdoa itu orang yang mengatakan, aku sudah berdoa wis dongo terus karo Gusti Allah ning ora dikabul-kabulno. Nah itu apa? Itu adalah yang tergesa-gesa dalam berdoa. Fayastakhsiru inda dzalika, kemudian dia frustasi. Ya, jadi apa? Ya Allah, ya berikan saya kekayaan, berikan saya, ya orang ingin sesuatu, kemudian setelah itu pengen cepat-cepat dikabulkan. Sampai orang tersebut dongo mendino ngasih blenger ora dikabul-kabulno, gitu ya. Sampai kemudian orang tersebut frustasi dengan doanya, wa yada'u ad-du'a, kemudian dia tidak berdoa lagi. Nah itu apa? Ini poin yang terakhir ikhwan fillah rahimakumullah dari adab-adab berdoa. Yang pertama, kita boleh tawassul dengan amal-amal soleh kita ketika berdoa. Yang kedua, kita memanfaatkan waktu dan tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah. Kemudian apa? Ya tidak boleh melampaui batas dalam berdoa. Kemudian berdoa, ya tidak berdoa ya dalam rangka kemaksiatan, dalam rangka perbuatan dosa, memutus tali silaturahmi atau tergesa-gesa dalam berdoa. Alhamdulillah ya kita khatam satu kitab ini ya, yang dari awal ikut mizam siapa? Ustaz Abdul Razak ya.
dari awal ikut Mizam Ustadz Abdul Razak. Ya, ketika itu beliau datang ke kantor, ya, mau daftar saya tolak, nggak boleh gitu ya. Karena saya takut sama beliau, ya. Dulu kita santri kecil lah pada Sofi ini, beliau sudah jadi Ustadz kibar kan gitu ya. Ustadz Abdul Razak datang mau daftar Mizam. Ya, Ustadz Abdul Razak ingat itu, oh jangan ikut ini, nanti saya grogi kan gitu ya. Beliau maksa, udah saya di sini mau belajar kan ya, sudah menyelesaikan berapa kitab saat kita di sini nih. Mizam ini sudah berjalan berapa tahun nih? Lupa ya, 3 tahunan ada kayaknya ya Ustaz. Ini kitab keberapa? Ke-8 ya, Masya Allah. Saya sendiri lupa itu kitab apa saja. Ya, ini kitab ke-8. Ini sudah belajar 8 kitab Ustaz Abdul Razak. Sudah kayak mulazamah di Yaman ya Ustaz Abdul Razak ya. Insyaallah ya. Ya, ini kitab yang ke-8 yang kita selesaikan. Ya, insyaallah nanti ujian kitab ini dari awal sampai akhir ya. Bagi santri lama semuanya wajib kan gitu ya. Nah, maka dihafal tuh ya. Dari awal sampai akhir. Sama ikhwah sekalian, Pak Yasir yang mau ikut ujian, enggak Pak Yasir gitu ya. Nah, nanti kemudian apa? Pertemuan besok kita ujiannya ya. Soalnya dikit aja, 10 aja. Ya, 10. Cukup 10 soal aja. Ya. Pertemuan besok. Maka dipersiapkan sungguh-sungguh. Nanti kalau yang nilainya 70, 80 gitu ya. 70 lah kita berikan sanad kitab ini. Karena kitab-kitab yang kita pelajari semuanya bersanad semuanya ya. Ya, kenapa ini kekhasan ya dari agama Islam yaitu bersanad. Ya, maka kemudian apa? Yang nilainya 70 lah. 60 jangan, apalagi 50 kan. Isin-isini oleh sanad bijine 40 kan gitu. Papat bijine kan ya. 70 masih penting ya, jayid kan gitu. Nah, itu nanti kita berikan sanadnya. Kemudian setelah itu kita akan membahas kitab ini. Ya. Nah, ini dulu kitabnya Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah. Ya, tapi saya sudah membuat syarah ini namanya Tuhfatul Faizah bisyarah Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah ala madhab Sadah Asy-Syafi'iyah. Ya, Tuhfatul Faizah. Faizah itu ya putri saya gitu ya. Ini kemudian apa kita buat syarahnya ya. Yang ini ada sekitar 200 halaman. Ya, 200 halaman. Gimana? Oh, ini bahasa Indonesia Ustaz. Ya, maka insya Allah Ustaz Abdul Razak kalau menguasai kitab ini langsung bisa berdakwah kemana-mana keliling Bandar Lampung Ustaz, kan gitu ya. Nah, ini bahasa Indonesia ya, kita sudah buat syarahnya. Hari ini saya sedang menulis, sudah masuk ke penerbit Tuhfatus Syahidin gitu ya. Syahidin ini ya nama saya, Syahidin kan ya. Ya, fi syarah arba'ina hadisan fi fadlil Qur'anil mubin. Syarah 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, dan hari ini saya sedang menulis satu kitab yang bernama Nurul Hidayah. Nurul Hidayah itu istri saya gitu ya. Ya, fi syarah Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Ya, maka kemudian apa kita targetkan, saya bilang sama Ustaz Faizun ya, sehingga supaya saya tidak capek lagi nih ngajar di ABM kan gitu ya. Harus terjun terus. Ya, maka kemudian apa? Ya, ketika saya ngasih matanya saja, saya belum yakin tuh ya. Karena nanti ustadzah itu kita kasih ini kitab Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah, kamu ajarkan ini kan gitu ya. Nah, ketika mengajarkan ini madhabnya Syafi'i mah kemudian dibawa melayang-melayang itu ke madhab Hanafi, ke madhab Hambali kan gitu ya. Nah, ini kan repot ya. Maka saya ngomong sama Ustaz Faizun, insya Allah akan segera kita bereskan seluruh muqarrar yang ada ya, kitab-kitab yang dipelajari di pondok kita ini semuanya adalah harus karya-karya kita semuanya gitu ya. Jadi kemarin ada ustadzah kita, Ustadzah Ana Lutfiyah ya Ustaz Faizun ya, itu sudah membuat kitab ya, Syarah Tuhfatul Atfal ya. Apa judulnya apa Ustaz Faizun? Tuhfatul apa itu? Ya, pakai tuhfah apalah gitu ya, Syarah Tuhfatul Atfal ya. Dan beliau sedang menulis lagi ya, apa nama, Syarah Matan Jazari. Ustaz Faizun saya kasih tugas sebenarnya tuh, suruh buat syarah hadis arba'in. Nah, cuman karena sibuk belum dikerjakan Ustaz Faizun ya. Tapi saya tagih terus. Ya, ini insya Allah kita akan ngaji kitab ini. Ya. Nah, maka kemudian apa? Menuntut ilmu itu susah, ya. Menuntut ilmu itu susah. Nasihat dari guru kami, ya Syekh Khalid Aun Al-Yamani itu, ketika kita menuntut ilmu itu ada marhalahnya. Ya, yang pertama marhalatul jam'i
marhalatul jam itu kita ngaji seperti ini baru marhalatul jam Ustaz Abdul Razak. Selesai satu kitab kemudian sudah kita tinggalkan beralih ke kitab yang lain. Jadi para ulama-ulama dulu ketika belajar seperti itu, dia belajar satu kitab kemudian pindah lagi ke kitab yang lain, pindah lagi ke kitab lain, ditinggalkan itu kitab itu. Maka mereka pulang ke kampung halaman mereka itu membawa unta-unta yang berisi kitab-kitab itu, unta-unta yang berisi kitab-kitab. Apakah kemudian sudah mungkin dengan ilmunya? Belum. Maka saya ingat 2018 kita suruh ngisi kajian di Bandar Lampung, MC-nya ngomong gini, oh ini ada Ustadz Syahid dari Yaman, beliau baru pulang dari Yaman, ini ilmunya masih anget-angetnya, padahal nggak ada ilmunya itu. Kenapa lupa terus? Nggak ada yang mungkin kita, gitu ya. Itu nggak ada ilmunya. Ya, maka pesan dari guru kami, kalau kita pingin mungkin dalam berilmu itu, kita harus ngaji sama syekh. Nggak boleh kemudian kita ngaji otodidak tuh. Ya, maka kemudian kita ngaji sama guru supaya kemudian pemahaman kita tidak salah. Misalnya ini ya, ngaji satu kitab Al-Lubab ini selesai. Ini baru marhalatul jama' saja. Ya, dan itu pun juga harus sungguh-sungguh nulis dan lain sebagainya. Habis itu diujikan, dikasih sanadnya. Belum mungkin sama sekali. Bagaimana kalau ingin menguasai kitab itu? Kata Syekh Khalid Aun Al-Yaman itu, kita harus mengajarkan kitab itu 5 kali. 5 kali. Ya, ini saya dulu belajar dengan syekh kami, saya baru ngajarkan kitab ini 1 kali. Ilmu-ilmu 4 tahun yang saya pelajari di Yaman ini belum selesai, Ustaz Abdul Razak. Ternyata untuk tamkin itu masih lama, waktunya lebih lama. Ya, ini saja saya ngajarkan ini baru 1 kali. Maka kemudian masih ya agak sulit, ya. Nah, ini kalau kemudian 1 kali ini seperti ini saya ajarkan. Besok lagi kita ajarkan lagi 1 kali khatam, sampai ke 5 kali baru kemudian kita sudah nggak perlu kitab ini. Seperti Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah ini saya sudah mengajarkan sekitar 6 kalian. Ketika 6 kali saya mengajarkan kitab ini sudah, kau baca Safi gitu ya. Ya, kemudian kita sudah bisa mengeluarkan maklumatnya, kita tulis jadi buku seperti ini. Ya, maka kemudian kalau kita ngajar pakai kitab kita sendiri, kita nggak bawa kitab sudah apa-apa tuh. Dibaca tuh kitabnya. Kenapa? Di buku ini ya sudah kita ngajar 5 kalian, kemudian kita membaca referensi-referensi yang lain, kemudian setelah itu dijadikan satu jadi sebuah buku. Jadi seperti itu para ulama itu belajar. Ya, maka kalau kemudian orang belajar ya mau menuntut ilmu ya pulang dari Yaman berapa 10 tahun, habis itu ente tidak mengajar, selesai itu. Maka ada marhalah yang terputus di situ. Ya, ada marhalah yang terputus. Namun kalau di ABM ini kita belajar ilmu-ilmu dasar saja. Ya, maka setelah lulus SMA silahkan. Ada si Faras kemarin, Ustaz saya nggak mau jadi ustaz kan gitu ya. Ada si Faras lagi kemana? Semarang sekarang ya. Ya, mau jadi bisnismen kan gitu ya. Ya, kalau bisnismen itu saya dudukan itu anak itu, kamu harus bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Nanti kamu bisnisnya ke Arab sambil jualan di sana. Nanti kalau bahasa Inggris kamu dagangnya di Inggris. Oh gitu Ustaz ya. Penting berarti belajar bahasa Arab. Penting. Sudah kau ikut daurah itu, minta duit sama bapakmu. Akhirnya beliau ikut ini. Sudah berangkat Ustaz Faizun ya? Ya sudah ikut. Beliau daurah ke Semarang ya. Ada berapa orang Ustaz Faizun? 5 ya. Ada 5. Ya saya membiayai ustadznya saja. Ada Ustadz Yogi itu. Ya kemudian bisik itu yang mau ikut. Ya, ada 5 orang. Itu belajar bahasa Arab Ustaz Kolbun di sana 2 bulan. Ya 2 bulan digembleng bahasa Arabnya. Ya sehingga kemudian nanti pulang sudah bisa ngomong bahasa Arab. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah ya, demikian insyaallah ya kita akan pelajari ini kitab ini. Nanti di list yang mau beli kitab ini harganya 75.000. Ya, kitabnya harganya 75.000. Dan tidak ada kitab ini di Indonesia. Ini cuma ada 1 ini gitu ya. Ya, sedunia ini kalau yang terjemahan Ustaz kan gitu ya. Kalau terjemahan gitu ya. Nah, maka kemudian nanti di list ya disampaikan yang santri sama Ustaz Faizun ya, sama Ustaz Faizun. Dan besok ujian setelahnya, karena ini baru stoknya tinggal 4 buku. Jadi nanti bisa cetak lagi ya Ustaz Faizun ya. Nah ini cetak lagi, nanti cetakan yang kedua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.